Sharing materi keperawatan cek. Nah, sekarang kita akan bahas terkait dengan interpretasi EKG. Sebelum ke materi intinya, kita akan belajar dasar-dasarnya terlebih dahulu. Pertama, terkait dengan kontraksi otot jantung. Nah, jantung kita kan suka berdetak ya, dag-dig-dug gitu. Nah, itu sebetulnya ada impuls listriknya. Jadi, ada 3 bagian yang menghasilkan impuls listrik. Pertama ada S anode, ada A pinode, dan terakhir ada serabut Purkinje. Impuls yang dihasilkan berbeda-beda. Untuk S anode itu 60-100, A pinode 40-60, dan serabut Purkinje itu 20-40. Hantaran impuls listrik diawali dari S anode, menjalar ke A pinode, kemudian ke bundle His, dan nanti ke serabut Purkinje, sehingga itulah proses jantung bisa berdetak karena adanya listrik dan ada penghasil impuls. Nah, gimana kaitannya dengan EKG? Kita bahas di part selanjutnya. Materi perawatan cek, interpretasi EKG bagian 2. Nah, kontraksi jantung yang telah dijelaskan sebelumnya itu akan direkam melalui EKG. Jadi gambarnya seperti apa? Pada saat jantung berdetak, itu ada 2 tahap. Pertama ada fase kontraksi atau depolarisasi, dan fase istirahat atau repolarisasi. Di bagian jantung itu ada atrium dan ventricle. Nah, nanti akan ada proses ini. Nah, proses itu yang nanti akan direkam oleh EKG. Gambaran rekaman EKG itu akan ada PQRST seperti ini. Gelombang P menggambarkan awal kontraksi di S anode atau menggambarkan saat kontraksi di atrium. Kemudian kompleks QRS ini menggambarkan saat kontraksi ventricle. Lalu gelombang T menggambarkan fase istirahat ventricle. Nah, istirahatnya atrium di mana? Saat atrium itu berbarengan dengan kompleks QRS yang kecil, maka tidak terekam oleh EKG. Jadi itu gambaran PQRST. Lanjut di part 3. Sharing materi keperawatan cek, interpretasi EKG bagian 3. Sebelumnya kita udah tahu terkait dengan dasar PQRST itu dari mana. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan kertas perinan EKG. Nah, di atas contoh perinannya, nah kita perbesar, jadi sana ada kotak-kotak. Ada kotak sedang dan ada kotak kecil. Nah, ini jika diperbesar, jadi ada kotak sedang dan ada kotak kecil. Untuk lebar, itu menunjukkan waktu, dan untuk tinggi, itu menunjukkan voltase. Satu kotak kecil ada 0,04 second untuk lebarnya, dan tingginya itu 0,1 mV. Sehingga dalam kotak sedang itu ada 5 kotak kecil. Jadi untuk waktunya itu 0,20 second untuk lebarnya, dan tingginya 0,5 mV. Bagian ini harus paham dulu, karena di bagian berikutnya kita akan membahas terkait dengan batasan normal untuk lebar ataupun tinggi, baik di gelombang P, Q, R, S ataupun T, seperti itu. Lanjut part 4. Sharing materi keperawatan cek, interpretasi EKG bagian 4. Oke, sekarang kita akan membahas terkait dengan batasan normal untuk setiap gelombang. Ini kata kunci untuk menghafal batasan normalnya. Tinggi atau lebar gelombang P kurang dari atau sama dengan 3 kotak kecil. Jika misalkan nggak ada gelombang P, artinya memang S anode-nya bermasalah, seperti itu. Nah, pertanyaannya, A pinode ada di mana? Memang sebelumnya A pinode belum dibahas ya, jadi A pinode itu ada di PR segmen, seperti itu. Lanjut ke materi utama. Nah, untuk PR interval itu normalnya itu 3-5 kotak kecil lebarnya. Untuk lebar QRS kompleks itu kurang dari 3 kotak kecil atau 0,06 sampai 0,12 second untuk lebarnya. Nah, untuk gelombang Q itu harus menentukan dulu sepertiga R-nya. Dimana dihitung sepertiga R-nya? Jadi sepertiga R itu dari garis isometris ke atas terus bagi 3, itu sepertiga R. Nah, si gelombang Q ini nggak boleh lebih dari sepertiga R. Cuma semenit nggak cukup. Lanjut part 5. Sharing materi keperawatan cek, interpretasi EKG bagian 5. Gelombang PQRS sudah dibahas sebelumnya. Lanjut sekarang ke segmen ST. Nah, segmen ST ini normalnya memang harus sejajar dengan garis isometris, tidak boleh ke atas ataupun ke bawah. Gelombang T ini tergantung leadnya. Kalau misalkan di lead ekstremitas itu kurang dari 5 kotak kecil, sedangkan di lead dada itu harus kurang dari 10 kotak kecil. Masalah lead nanti dibahas di segmen selanjutnya. Nah, ini untuk rumus terkait dengan batas normal PQRST. Sekarang bisa dicocokkan ya, maksudnya itu apa rumus ini, seperti itu. Nah, kita lanjut di segmen berikutnya, kita bahas terkait dengan lead-leadnya, kayak gitu. Sharing materi keperawatan cek, interpretasi EKG bagian 6. Sekarang kita akan membahas terkait dengan lead pada EKG. Jadi dari hasil perekaman EKG itu biasanya ada lead 1, lead 2, AVL, AVR, dan sampai P1 sampai P6. Nah, maksudnya kayak itu bagaimana kita jelaskan di bagian ini. Nah, untuk memantau EKG itu biasanya ada elektroda yang dipasang, ada yang di tangan, ada yang di kaki, dan juga ada yang di dada. Bisa dilihat di gambar ya.
Elektroda yang dipasang di dada itu ada 6 dari P1 sampai P6. Nah, itu hasilnya memang ada di hasil EKG-nya. Jadi ada tulisan P1, P2. Nah, ini menunjukkan bagian-bagian jantung yang memang sedang dipantau seperti itu. Adapun di bagian lead ekstremitas itu pun sama ada 6, walaupun memang elektroda yang dipasang itu ada 4 kan, satu di kiri, satu di kanan, dan juga ada yang di kaki itu ada 4. Tapi memang hasil dari perekaman itu ada 6. Nah, bagaimana itu bisa jadi 6? Nah, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Sharing materi keperawatan cek. Interpretasi EKG bagian 7. Pada lead ekstremitas itu ada 4 elektroda, yaitu sebagai berikut. Ada 3 bagian elektroda yang berfungsi merekam jantung, sedangkan satu lagi yang rapid berfungsi untuk sebagai pengaman, sebagai elektroda bumi. Jadi, bagian RA ini merupakan zero reference sehingga muatannya negatif, di mana arah muatan itu dari negatif ke positif. RA ke LA itu lead 1. Elektroda di LF itu muatannya positif dan positif, sehingga untuk lead 2 itu dari RA ke LF. Dan untuk lead 3 yaitu dari LA ke LF. 1, 2, 3 ini masuk dalam lead bipolar. Disebut bipolar karena dia menggunakan 2 elektroda. Seperti lead 1 dia pakai LA dan RA, seperti itu. Maka disebut bipolar. Muatan positif diibaratkan sebagai mata, sehingga itu adalah arah penglihatannya. Dengan arah penglihatan yang berbeda-beda, sehingga jantung pun bisa dilihat dari berbagai area. Lanjut part selanjutnya. Sharing materi keperawatan cek. Interpretasi EKG bagian 8. Kita lanjut terkait dengan lead di ekstremitas. Lead ekstremitas yang belum disebutkan itu jadi ada AVR, AVL, dan AVF. Ketiganya disebut sebagai lead unipolar. Disebut unipolar karena ada satu bagian elektroda positif yang dia melihat elektroda yang negatifnya itu yang berasal dari augmentasi atau yang berasal dari 2 elektroda, himpitan 2 elektroda. Gambarannya seperti ini. Kalau dari RA itu AVR, kalau dari LA itu AVL, dan kalau misalkan dari kaki itu AVF. Dari sini bisa dilihat, jadi jantung bisa dilihat lebih utuh lagi. Ini gambarannya ya, misalkan gambar heart itu adalah jantung. Lead ekstremitas itu melihat jantung secara vertikal, sedangkan lead dada yang warna hijau itu untuk melihat secara horizontal. Jadi jantung ini benar-benar dilihat semua areanya. Nah, ini bagian detail jantung yang direkamnya. Selanjutnya kita bahas terkait dengan heart rate dan juga irama jantung. Sharing materi keperawatan cek. Interpretasi EKG bagian 9. Sekarang kita akan membahas terkait dengan irama dan juga heart rate. Untuk irama seperti yang sudah kita tahu ada irregular dan ada reguler. Kita melihat reguler atau irregularnya itu dengan melihat jarak R ke R. Maksudnya bagaimana? Jadi jumlah kotak R ke R selanjutnya itu sama dengan yang lainnya. Kayak ini sama semuanya 4. Nah, ini artinya berarti iramanya reguler. Kalau misalkan beda-beda itu namanya irregular. Kalau misalkan iramanya reguler, maka ngitung heart rate-nya memakai rumus ini. Heart rate sama dengan 300 dibagi jumlah kontak sedang. Di sini 4, jadi di sini heart rate-nya kemungkinan berarti 300 dibagi 4 sama dengan 75. Misalkan pakai kotak kecil itu rumusnya jadi 1500 dibagi jumlah kotak kecil. Kalau iramanya irregular, maka harus dihitung jumlah R-nya itu ada berapa dikali 10. Kenapa dikali 10 dan kenapa tadi kalau misalnya reguler itu pakai 300 dibagi kotak sedang, dijelaskan di part berikutnya. Materi keperawatan cek. Interpretasi EKG part 10. Dalam sekali rekam EKG biasanya kertas EKG di print dalam waktu 6 second. Nah, kita ingat-ingat lagi kalau misalnya lebar itu menunjukkan waktu. Di sini tuh ada kotak sedang yang terlihat tuh. Satu kotak sedang sama dengan 0,20 second atau sama dengan 0,2 second. Artinya dalam 6 detik berarti ada 30 kotak sedang. Nah, kalau jika dihitung dalam menit berarti dari 6 detik itu dikali 10. Jadi dari 30 tadi dikali 10 jadi 300 kotak sedang. Oleh karena itu heart rate pada irregular itu jadinya 300 dibagi jumlah kotak sedang dari jarak R ke R-nya. Adapun kotak kecil menjadi 1500 karena satu kotak sedang itu ada 5 kotak kecil. Nah, yang paling atas ini contoh yang irregular. Jadi satu ada yang jaraknya 2, ada yang jaraknya R ke R-nya tuh 1. Hitungnya emang dihitung semua R-nya. Nah, ini R-nya dihitung, dan setelah dihitung ini ada 19. Jadi, rumusnya langsung 19 kali 10. Jadi, kecepatannya 190 kali per menit. Dikali 10, karena tadi cuma 6 detik satu printan tuh. Jadi, kalau misalnya semenit berarti dikali 10. Next, kita bahas info tambahan. Sharing materi keperawatan cek. Interpretasi EKG bagian 11. Bagian ini kita akan membahas terkait dengan informasi tambahan. Kita sudah tahu terkait dengan lead ekstremitas dan lead dada. Lead 2 yang di bawah ini sama aja seperti lead 2 yang di atas. Bedanya memang yang lead 2 di bawah itu lebih detail aja kayak gitu. Kemudian perlu diketahui bahwasannya nilai di AVR itu selalu negatif. Negatif itu jadi arah R-nya tuh ke bawah. Adapun di lead 2 itu selalu positif. Jadi lead 2 selalu positif, AVR selalu negatif. Nah, ini jadi acuan kalau misalkan rekaman EKG kita sudah benar.
Dalam rekaman EKG juga terkadang ada gelombang U yang terekam. Nah, gelombang U ini biasanya searah dengan gelombang T dan adanya itu setelah gelombang T, seperti itu. Nah, gelombang U ini memang asalnya dari mana, nah itu belum jelas. Dari part-part sebelumnya sampai sekarang itu, jadi untuk membaca EKG itu ada 6 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, terkait dengan irama, kedua heart rate, ketiga gelombang P, keempat kompleks QRS, kelima itu segmen ST, dan terakhir